Selamat sahabat semuanya, selamat sahabat adik-adik. Judul cerita sahabat kita hari ini ialah Yunus di dalam perut ikan. Ayat hafalan kita Yunus 1 ayat 3. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Sebelum kita mendengar cerita, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Pada sahabat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu mau mendengar cerita mengenai Nabi Yunus. Kiranya cerita ini berguna nantinya buat kami dan buat anak-anak semua. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik, suatu hari datanglah firman Tuhan kepada Yunus. Dan Tuhan berfirman, "Yunus, bangunlah engkau. Pergilah engkau ke kota Niniwe dan katakanlah kepada mereka untuk segera bertobat. Kalau tidak, Tuhan akan memusnahkan kota mereka." Dan Yunus tidak mau mendengar perintah Tuhan, adik-adik. Malah dia berangkat ke Tarsis. Dia naik kapal, dia bayar tiketnya, lalu naik kapal bersama-sama dengan orang-orang yang ada di kapal. Di tengah perjalanan, Tuhan mendatangkan badai. Dan tiba-tiba kapal mereka terombang-ambing di kapal. Para awak kapal berteriak. Mereka berdoa pada Tuhan mereka masing-masing. Dan mereka buang barang-barang yang ada di kapal untuk meringankan kapal. Dan pada saat mereka berteriak, mereka bertanya, ada satu orang yang tidak bersama dengan mereka. Siapa dia, adik-adik? Ya, Yunus. Nah, mereka mencari Yunus. Mereka mendapati Yunus sedang tidur. "Yunus, bangun engkau Yunus. Kau berdoa pada Tuhanmu. Mungkin karena dosamu badai ini ada," gitu. Dan mereka bikin undian gitu. Siapa yang mereka akan buang. Dan akhirnya Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepada Yunus, "Apa karena kau ya sampai malapetaka ini ada? Dari manakah engkau?" Dia bilang, "Aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Apa yang telah aku perbuat? Ya, karena dosakulah sampai kapal ini mau tenggelam." Dan kata Yunus dengan rasa bersalah, dia bilang, "Angkatlah aku, buanglah aku ke laut. Buanglah aku ke laut. Badai pasti akan berhenti." Kata mereka, "Ayo dayung kapal ini. Mungkin dengan kita dayung kapal ini, kapal tidak akan tenggelam, tapi badai tetap lebih kencang." Lalu mereka berseru, "Ya Tuhan, janganlah engkau kiranya kami binasa hanya karena orang ini." Dan mereka mengangkat Yunus, melempar Yunus ke laut. Tiba-tiba badai langsung berhenti dan mereka berterima kasih sama Tuhan. Yunus dibuang ke laut, adik-adik. Tiba-tiba ada seekor ikan yang menelan Yunus. Dia menelan Yunus, dan Yunus di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam. Dan di dalam perut ikan itu Yunus berdoa, adik-adik. Dia berdoa, dia minta maaf sama Tuhan. Dia berseru, "Dalam kesusahanku, aku berseru kepada Tuhan. Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati, aku berteriak, Engkau mendengar suaraku." Begitu doanya. Tuhan mendengar doa Yunus.
Dan Tuhan memerintahkan kepada ikan itu untuk melempar Yunus ke pinggir pantai. Setelah Yunus dibuang ke pinggir pantai, berfirman lagi Tuhan kepada Yunus, "Yunus, bangun engkau Yunus, pergilah engkau ke kota Niniwe dan katakanlah kepada mereka, bertobat, kembali ke jalan yang benar, dan katakan kepada mereka bahwa aku mengasihi engkau." Dan adik-adik, saat itu juga Yunus berangkat ke kota Niniwe. Dia pergi ke kota Niniwe dan dia memberitahukan firman Tuhan kepada orang-orang di Niniwe. Dia menceritakan bagaimana Tuhan marah kalau mereka tidak akan mengikuti perintah Tuhan, dan Tuhan akan memusnahkan kota mereka. Dan teriakan Yunus itu terdengarlah oleh raja mereka. Dan raja, siapa tahu benar kata-kata Yunus. Haruskah aku harus bertobat? Dan raja memerintahkan kepada pengawal untuk memberitahukan kepada rakyatnya agar segera bertobat. Dan karena mendengar perintah dari raja, orang-orang di Niniwe itu pada bertobat. Dan di saat itu adik-adik, banyak orang-orang yang bertobat karena Yunus. Begitulah cerita kita adik-adik. Semoga cerita ini berguna buat kita semua. Cerita ini mengatakan agar kita harus mendengar perintah Tuhan, mendengar perintah orang tua, guru-guru yang lebih tua dari kita. Nah, begitu ya adik-adik ya. Nah, sekarang doa tutup akan dibawakan oleh adik kita Elis. Silakan adik Elis. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, kami sudah mendengarkan cerita anak-anak ya Tuhan. Semoga dari cerita anak-anak ini kami bisa turut apa kata perintah-Mu ya Tuhan, dan apa kata orang tua kita ya Tuhan, dimanapun di gereja ataupun di sekolah ya Tuhan. Jauhkan kami juga dari corona ya Tuhan. Lindungi gereja ini Tuhan, dan lindungi bumi ini ya Tuhan. Lindungi gereja ini dari virus corona ya Tuhan, supaya jemaat-jemaat yang ada di sini tidak terkena virus corona ya Tuhan. Dalam